Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional 1. Perkenalkan nama saya Maya Nailatul Aulia dengan NIM 55532300031 dari kelas 4A akan mempresentasikan hasil analisis regional di wilayah metropolitan Bandung. Yang pertama adalah pendahuluan. Metropolitan Bandung mengalami pertumbuhan pesat yang memicu masalah tata ruang akibat urbanisasi dan alih fungsi lahan. Sebagai pusat ekonomi dan pendidikan Jawa Barat, Metropolitan Bandung juga menjadi bagian dari kawasan mega urban Jakarta Bandung. Teori lokasi digunakan untuk menganalisis distribusi aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan faktor seperti akses transportasi dan aglomerasi. Namun ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi lapangan menyebabkan urban sprawl, ketimpangan spasial, dan penurunan kualitas lingkungan. Karena itu penerapan teori lokasi penting untuk mewujudkan penataan ruang yang efisien dan berkelanjutan di Metropolitan Bandung. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan teori lokasi dalam menjelaskan pola penyebaran kegiatan ekonomi dan pemukiman di wilayah Metropolitan Bandung. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan lokasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Yang ketiga, apakah pola distribusi ruang di wilayah Metropolitan Bandung mencerminkan prinsip efisiensi spasial menurut teori lokasi klasik dan modern? Lalu yang keempat, bagaimana kontribusi masing-masing teori lokasi dalam menganalisis struktur wilayah Metropolitan Bandung? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan teori lokasi dalam pola pembangunan dan penyebaran aktivitas ekonomi di wilayah Metropolitan Bandung. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi pemilihan lokasi aktivitas di kawasan metropolitan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian perkembangan spasial wilayah metropolitan dengan prinsip-prinsip teori lokasi. Yang keempat, memahami struktur ruang dan penggunaan lahan di kawasan metropolitan yang kompleks tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam geografi ekonomi dan perencanaan wilayah. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan perencana wilayah dalam merumuskan kebijakan tata ruang dan strategi pembangunan yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, manfaat akademis, yaitu menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam studi teori lokasi, perencanaan wilayah, dan tata ruang perkotaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Teori lokasi adalah cabang ilmu geografi ekonomi yang mempelajari penyebaran kegiatan ekonomi di suatu wilayah dengan tujuan menemukan lokasi paling optimal berdasarkan faktor seperti biaya transportasi, sumber daya, akses pasar, dan tenaga kerja. Teori lokasi industri menurut Alfred Weber adalah model matematis yang mencari lokasi pabrik optimal dengan biaya transportasi minimal antara dua sumber bahan baku dan satu pasar. Digambarkan dalam bentuk segitiga lokasi. Lokasi pabrik dipengaruhi jenis industri, yaitu industri weight lossing atau produk jadi lebih ringan dari bahan baku yang sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku, dan industri weight gaining atau produk jadi lebih berat yang sebaiknya dekat dengan pasar. Selanjutnya, teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christeller pada tahun 1933 yang menjelaskan bagaimana suatu daerah menjadi pusat kegiatan yang menyediakan barang dan jasa bagi pemukiman di sekitarnya. Teori ini menekankan dua konsep utama, yaitu wilayah ambang atau jumlah minimum penduduk untuk menjaga kelangsungan layanan, dan jangkauan atau cakupan pasar suatu barang atau jasa. Selanjutnya, dari kutub pertumbuhan yang dikembangkan oleh Francis Perroux yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata, melainkan pada lokasi-lokasi tertentu yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Pusat ini berperan sebagai motor penggerak pembangunan yang kemudian menyebarkan pengaruhnya ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari BPS periode tahun 2014 sampai 2023. Meliputi indikator sosial ekonomi di wilayah metropolitan Bandung, pendekatan yang dipakai adalah teoritis dan empiris membandingkan teori pertumbuhan wilayah dengan data aktual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari sumber resmi dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif komparatif menggunakan tabel dan grafik untuk mengamati tren indikator seperti PDRB, pengangguran, IPM, populasi, dan kemiskinan antar wilayah. Selanjutnya, analisis dan pembahasan teori Weber, di mana Kota Bandung memiliki PDRB dan IPM tinggi serta pengangguran rendah. Lokasinya strategis bagi industri weight gaining karena dekat pasar dan didukung aglomerasi. Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sebagai lokasi industri berbasis bahan baku karena akses jalan tol dan tenaga kerja murah, namun masih terkendala infrastruktur dan tingginya pengangguran. Selanjutnya, analisis dan pembahasan teori tempat sentral, di mana pada tahun 2023 Kota Bandung PDRB-nya mencapai 221,97 triliun rupiah, tertinggi di wilayah metropolitan Bandung. Kota ini menjadi penyedia barang, jasa, dan lapangan kerja bagi wilayah sekitar seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang yang berada dalam hierarki lebih rendah. IPM yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah, Kota Bandung menarik banyak migrasi sehingga populasinya tinggi dan menimbulkan tantangan kepadatan serta tekanan terhadap infrastruktur. Garis kemiskinan di Kota Bandung relatif tinggi akibat biaya hidup mahal, sedangkan di wilayah sekitar lebih rendah. Namun, urban sprawl menunjukkan adanya perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke daerah pinggiran.
Selanjutnya, analisis dan pembahasan spirit effect, di mana Kota Bandung menjadi pusat ekonomi dan investasi, terutama di sektor manufaktur, perbankan, dan layanan. Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai wilayah penyangga, sementara kawasan industri dikembangkan di daerah sekitar seperti Subang Barat dan Indramayu. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bandung Raya mencapai 3,76%, didukung oleh investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kota Bandung memiliki tingkat pengangguran yang rendah, sedangkan Cimahi dan Bandung Barat masih cukup tinggi meskipun punya potensi besar di sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan. Bandung juga menjadi tujuan migrasi yang menyebabkan kepadatan penduduk dan tekanan pada infrastruktur. Urbanisasi menyebar ke wilayah sekitar seperti Sumedang dan Bandung Barat, disertai dengan perubahan penggunaan lahan dan berkembangnya sektor jasa. Selanjutnya, analisis dan bahasan backlash effect, di mana Kota Bandung memiliki PDRB yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% pada tahun 2023, didukung oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, dan informasi. Namun efek backlash terlihat dari penarikan tenaga kerja dan modal dari wilayah sekitar yang menghambat pertumbuhan daerah penyangga. Pengangguran di Kota Bandung menurun dari 11,46% tahun 2021 menjadi 8,83% tahun 2023. Sementara di Kabupaten Bandung juga menurun akibat migrasi tenaga kerja. IPM Kota Bandung meningkat pesat, tetapi wilayah sekitar mengalami peningkatan yang lebih lambat, mencerminkan kesenjangan kualitas hidup. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bandung merupakan kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dengan populasi lebih dari 8,5 juta pada tahun 2015 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% pada 2023. PDRB Kota Bandung meningkat didukung oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi. Kota Bandung berperan sebagai pusat pertumbuhan utama, terutama bagi industri weight gaining karena kedekatan dengan pasar dan efek aglomerasi yang menciptakan skala ekonomi sesuai dengan teori lokasi Weber. Sebagai pusat sentral, Bandung menyediakan barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya. Teori Graup-Paul paling relevan untuk menggambarkan kondisi Bandung karena kota ini berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis yang menarik investasi dan menyebarkan dampak ekonomi ke daerah sekitar melalui infrastruktur seperti tol Purbalunyi dan kereta Argo Parahyangan. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, memperkuat peran Bandung sebagai kutub pertumbuhan dengan fokus pada sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, dan informasi komunikasi. Yang kedua, meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi serta mengembangkan kawasan industri terintegrasi dan ekonomi digital. Yang ketiga, mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial serta memperkuat kerjasama antar daerah. Yang keempat, menanggulangi kemacetan melalui pengembangan transportasi publik terintegrasi, kebijakan pembatasan lalu lintas, dan peningkatan infrastruktur jalan. Selanjutnya, kontribusi saya terkait pengerjaan tugas kelompok adalah bagian yang saya kerjakan bab 4 analisis dan pembahasan mengenai spread effect dan backlash effect kota metropolitan Bandung terhadap wilayah sekitarnya, yaitu dengan menganalisis data yang telah dicari, yaitu data PDRB, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan data populasi untuk mengetahui dampak sebar atau efek yang bersifat menguntungkan pada pembangunan wilayah dan dampak baliknya atau efek yang bersifat merugikan pada pembangunan wilayah. Dari pembangunan yang terjadi di wilayah metropolitan Bandung Raya terhadap wilayah sekitarnya menggunakan data-data yang telah disebutkan di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.